Kehidupan di bumi awalnya begitu sangatlah damai. Seseorang yang sedang menikmati kegiatan mereka kesehariannya ditampilkan seorang pria yang begitu sangat kerja keras di tiap harinya, mulai kerja paruh waktu, gym, dan disimpulkan juga dengan hasil kerja kerasnya. Menurut pria tersebut, dia akan menikmati kehidupannya dengan keuangan yang begitu sangat baik, dan tentunya akan menikmati kehidupan yang sangat menyenangkan. Ya, pria itu adalah MC kita kali ini, bernama Sangwoo. Seorang mahasiswa memutuskan untuk mengikuti program kebangkitan pada hari biasa, sebuah sistem yang memungkinkan bahkan orang biasa untuk mempelajari keterampilan. Pemerintah telah melanjutkan program kebangkitan ini sejak beberapa tahun yang lalu. Dengan demikian, sebagian besar penduduk mengambil program dan terbangunkan. Sangwoo juga berpartisipasi dalam program seperti yang lain dan menampakkan keterampilan sebagai skill cloning. Orang-orang di sekitarnya mengira cloningan itu hanya sebuah ilusi saja. Akan tetapi, Sangwoo menyadari cloning itu adalah nyata dan memutuskan untuk menjadi sang pemburu. Chapter sebelumnya, melihat serangan mereka tidak bekerja, tentu saja Sangwoo dan klonnya merasa sangat terkejut, di mana kesempatan untuk membunuh monster itu kini telah terbuang sia-sia. Monster Fishman yang melihat mangsanya tepat di hadapannya, ia pun berdiri dan meraung sangat keras, di mana saat itu pula Monster Fishman melompat dan menerjangnya. Walaupun serangan Fishman begitu sangat kuat, untungnya kedua klon Sangwoo dapat menghindar. Melihat celah itu, nomor 1 menyerang Monster Fishman, di mana saat itu pula nomor 1 berputar dan memberi tendangan yang sangat kuat tepat di kepala monster tersebut. Akan tetapi, dampak dari serangannya hanya memberi damage yang sangat ringan. Tentu saja, Sangwoo yang melihatnya begitu sangat terkejut. Mengetahui serangan dari klonnya hanya memberi goresan kecil kepada Monster Fishman. Di tengah pemikirannya itu, tiba-tiba saja serangan yang begitu sangat cepat diberikan oleh Monster Fishman. Untungnya serangan Fishman terhalang oleh batang pohon. Dengan hal ini dibantu dengan serangan beruntun dari nomor 2. Nomor 1 dapat mengambil jarak dari Monster Fishman. Melihat serangan tersebut, menurut Sangwoo, lokasi yang sangat menguntungkan buatnya. Dia cukup besar, jadi akan sangat sulit baginya untuk mengayunkan pedangnya di antara banyaknya pepohonan ini. Akan tetapi, perkataannya langsung saja dipatahkan, di mana saat itu Monster Fishman dapat membelah pepohonan yang menghambatnya. Melihat kekuatan tersebut, ya tentu saja Sangwoo menarik kembali ucapannya. Kekuatan yang dapat membelah pepohonan itu menurut Sangwoo pantas saja monster ini berada di tingkatan D. Akan tetapi, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mengalahkannya. Di mana saat itu pula Sangwoo memerintahkan klonnya untuk segera kembali menyerang. Dimulai dari tebasan dari nomor 1 dan tembakan dari nomor 2. Semua serangan tersebut tak dapat memberi damage yang sangat fatal. Melihat celah, Monster Fishman mengepalkan lengannya, memberi overcut kepada nomor 2. Karena sangat cepat dan kuat dari serangan Fishman, membuat nomor 2 terhempas membentur pepohonan. Melihat serangan telak itu, tentu saja membuat Sangwoo begitu sangat terkejut. Ia bertanya-tanya, dasar sialan, bagaimana caranya bisa dapat mengalahkan monster ini dengan serangan yang lebih efektif? Di tengah mencari solusi itu, ia pun akhirnya tersadar saat nomor 2 memberi serangan beruntun, di mana saat itu peluru yang menghantam kepala dari Monster Fishman kini mulai berdampak melukainya. Menurut Sangwoo, mungkinkah jika dirinya membidik lukanya lagi, serangannya dapat melukainya? Dan oleh karena itu, segera nomor 1 menyerang luka monster tersebut. Ketika serangannya tepat sasaran, melihat Monster Fishman merintih sangat kesakitan.
tentu saja membuat Sangwoo cukup sangat lega karena serangannya berhasil memberi luka yang cukup efektif. Karena telah mengetahui kelemahannya, kini ia mulai percaya diri jika ia dan klonnya dapat mampu mengalahkan monster bertingkatan di. Melihat monster Fishman datang menyerangnya, nomor 1 dan 2 menghindari serangan tersebut dan terus-menerus menargetkan luka yang ada di tubuh Fishman. Ya tentu saja, serangannya membuat monster Fishman kini mulai kewalahan. Serangan beruntun terus menghantam tubuh monster Fishman. Di tengah serangan tersebut, cairan merah dari monster itu kini mulai mengalir ke pedangnya. Entah pedang itu dapat menyerapnya atau bagaimana. Tiba-tiba saja pedang tersebut kini mulai bereaksi. Di sekujur pedang itu kini mulai mengeluarkan mana yang sangat membara. Seketika monster Fishman itu kini mulai bertingkah aneh. Karena saking cepat dari pergerakan monster Fishman, nomor 1 tak dapat menghindar. Mau tak mau, ia menggunakan lengannya untuk menahan serangan tersebut. Sehingga nomor 1 terhempas sangat jauh. Begitupun dengan nomor 2. Ketika nomor 2 akan menyerang dari belakang, dengan sangat cepat, monster Fishman berbalik arah dan menyerang nomor 2 dengan pedangnya. Melihat perubahan drastis dari monster Fishman, Sangwoo berpikir bertanya-tanya, monster itu kini lebih kuat dari sebelumnya. Apakah pedang itu adalah alasan mengapa dia bereaksi terhadap darah? Walaupun begitu, ia juga berarti sekarang ini bahwa dia juga cukup terluka. Berarti serangan berikutnya harus lebih efektif lagi. Setelah mengatakan itu, nomor 1 dengan cepat menyerang balik. Walaupun serangannya kini mulai berdampak bagi monster Fishman, namun monster Fishman yang telah masuk ke mode berserker kini mengabaikan lukanya sendiri dan melompat menyerang balik nomor 1. Karena tak dapat mengikuti pergerakan monster Fishman, nomor 1 menerima luka fatal di perutnya. Tentu saja Sangwoo yang terhubung dengan nomor 1 juga turut merasakan serangan tersebut. Kendati demikian, karena semangat yang sangat kuat, Sangwoo memerintahkan nomor 1-nya kembali untuk mengunci pergerakan monster Fishman. Menurut Sangwoo, dirinya sangat tahu bahwa tidak akan berakhir dengan baik seperti ini. Akan tetapi, jika cairan merah harus ditumpahkan, ini akan menjadi pertarungan antara hidup dan mati. Dimana ketika Sangwoo berkata seperti itu, nomor 1 dengan sekuat tenaga menyerang dan menusuk terus-menerus tubuh Fishman saat ini. Tak mau kalah, monster Fishman juga akan menyerang. Melihat serangan itu, mau tak mau, nomor 1 bergegas menghindar ke belakang. Akan tetapi, lagi-lagi karena cukup cepat, nomor 1 tak dapat menghindarinya. Dengan sekuat tenaganya, ia menahan serangan tersebut agar mengurangi serangan fatal pada tubuhnya. Walaupun begitu, monster Fishman tidak memberinya ampun. Dimana ketika monster Fishman akan menghabisi nomor 1, untungnya nomor 2 datang dan menahan serangan dari monster Fishman. Melihat monster Fishman kini mulai kelelahan, tentu saja Sangwoo tak akan menyanyiakannya. Dengan lantang, Sangwoo memerintahkan kedua klonnya untuk lekas menghabisi monster Fishman di saat itu juga. Kedua klon Sangwoo yang menerima perintah kini menyerang tubuh monster Fishman begitu sangat cepat. Dengan serangan terakhir itu, monster Fishman kini hanya terdiam, sehingga akhirnya monster Fishman kini tumbang seketika. Di sisi Sangwoo dan para klonnya melihat monster Fishman telah dikalahkan, mereka pun akhirnya juga beristirahat. Tentu saja saat ini mereka pun juga cukup sangat kelelahan. Tak disangka ia pun juga tidak bisa melangkah lagi dan pelurunya telah habis. Tapi untungnya menurut Sangwoo ini cukup untuk berburu hari ini. Dan ketika Sangwoo akan melaporkan perburuannya kepada agen Kang Junbo, melihat mayat Fishman tidak ada dan jejak kaki itu, Sangwoo pun merasa sangat panik. Karena sudah tak mampu bergerak lagi, Sangwoo memutuskan untuk menyuruh nomor 2 untuk segera lekas mengikuti jejak kaki itu. Menurut Sangwoo, dilihat dari jejak kaki tersebut, tentu saja arah tersebut sedang menuju ke arah portal. Di sisi yang lain, di luar portal berburu, ketika para pemburu akhirnya telah tiba dan ingin berburu. Kendati demikian, petugas pun segera menghalanginya. Karena tidak diberikan izin masuk, pemburu itu bertanya mengapa mereka tidak diberi masuk berburu. Petugas pun menjelaskannya, para hunter
akan dikirim dari asosiasi segera. Jadi, kami akan memberitahu Anda segera setelah kami mendapatkan informasi selanjutnya. Di tengah mereka sedang berdebat, di sisi yang lain, Kang Junmo yang mengamati perdebatan itu hanya mendoakan Sangwoo agar selamat dan cepat menyelesaikan perburuannya. Akan tetapi, mendengar suara teriakan dari petugas lainnya, Kang Junmo pun lekas berpaling. Di mana saat itu, para petugas begitu sangat panik melihat monster fishman kini berlari mengarah portal. Dan di sisi monster yang melihat mangsanya tepat di hadapannya, ia pun lekas akan membunuhnya. Segera, para petugas pun memerintahkan rekannya untuk menembak. Kendati demikian, serangan mereka tak mampu melukai tubuh monster fishman. Dan akhirnya, monster fishman kini telah sampai di portal. Untungnya, ketika monster fishman akan masuk portal, nomor 2 telah menemukannya dan dengan cepat melempar belatinya mengarah kepadanya. Walaupun serangan nomor 2 tak mampu menembus tubuh monster fishman, ya tentu saja belati tersebut telah diperhitungkan oleh Sangwoo, di mana saat belati itu masih melayang di atas kepala monster fishman, Sangwoo yang sudah menonaktifkan skill familiarnya, pergerakan yang sangat cepat itu, ia pun segera mengambil belati tersebut. Dengan tatapannya yang sangat tajam, langsung menusuk bekas luka yang ada di kepala monster itu. Cairan merah kini muncrat kemana-mana. Ya, di mana saat ini, Sangwoo dengan sekuat tenaga ingin menyelesaikan perburuannya. Melihat itu semua, seluruh petugas kini begitu sangat terkesima mengamati serangan Sangwoo. Dan pada akhirnya, monster fishman telah ditaklukkan. Tentu saja, nomor 1 yang masih di dalam portal begitu sangat senang mengetahui monster fishman kini telah tumbang. Singkatnya, setelah kejadian tersebut, akhirnya hunter dari asosiasi telah tiba di lokasi. Di mana saat ia masuk ke lokasi tersebut, hunter itu akan mengabarkan ke asosiasi kembali jika mereka telah berhasil membasmi monster fishman. Namun, ketika mereka berjalan menuju portal, hunter itu sedikit kebingungan dengan apa yang telah terjadi saat ini. Karena cukup penasaran, ia pun segera mendekati kerumunan itu. Melihat monster fishman telah dikalahkan, tentu saja hunter itu begitu sangat penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi di lokasi ini. Dan untungnya petugas datang bertanya kepadanya, apakah Anda dari asosiasi? Dan hunter itu membenarkannya. Lekas hunter itu bertanya, sebenarnya apa yang telah terjadi di sini? Dan petugas itu pun menjelaskannya, memang benar ada monster kelas D di sini. Akan tetapi, seseorang hunter yang masuk dalam portal sebelum penguncian telah membunuh monster bertingkatan kelas D. Karena ada yang aneh dari penjelasan tersebut, lekas hunter itu bertanya kembali, bukannya ini tempat berburu kelas F? Apa maksudmu? Apa tim kelas D yang berada di sini? Dan petugas pun menjawab, itu bukan pemburu kelas D. Tapi melihat hunter dari asosiasi itu masih belum percaya. Sambil menunjuk Sangwoo dan Kang Junmo, petugas itu berkata kepada hunter dari asosiasi bahwasannya kami masih memeriksa lebih lanjut. Akan tetapi, sejauh yang kami ketahui, pemburu kelas F itu yang telah membunuh monster fishman dengan menggunakan skill klonnya. Tentu saja, setelah mendengar penjelasan dari petugas tersebut, hunter dari asosiasi kini mulai berpikir, seorang hunter yang memiliki skill klon dengan kelas di tingkatan F telah berhasil membasmi monster di tingkatan D. Apa itu benar bisa dilakukan? Tapi melihat dari semua serangan terfokus pada lukanya, dia pasti melakukan itu untuk memberi kerusakan tanpa senjata khusus. Namun, apa mungkin hunter dapat menembak monster yang bergerak secara akurat pada lukanya? Jika begini, aku akan masuk untuk memeriksanya.
apakah ada monster kelas D lain yang tersisa di portal terlebih dahulu. Oh iya, selesaikan penyelidikanmu saat aku kembali. Baik pak, ujar petugas itu. Lekas, hunter tersebut berjalan menuju ke portal. Namun, setelah mengamati lebih lama mayat monster fishman, sambil mengelakkan nafasnya, hunter itu sedikit bingung. Dia harus mengatakan apa kepada asosiasi. Apakah dia harus memberitahukan mereka bahwa hunter kelas F telah mengalahkan monster bertingkatan D sendirian? Namun, di tengah hunter asosiasi berkata seperti itu, kini kita pindah di lokasi Sangwoo. Setelah mengalahkan monster fishman, begitu banyak notis kini bermunculan. Saat ini, Sangwoo mendapatkan banyak skill yang baru, dimulai dari skill sprint, skill penembak, skill regenerasi, dan skill memukul. Ditambah peningkatan dari kekuatan, daya tahan, dan stamina. Melihat notis tersebut, tentu saja Sangwoo cukup senang akan hal itu. Tapi ada yang aneh dari ini semua. Ia bertanya-tanya, apa nomor 1 dan 2 yang telah bertahan selama ini? Karena itu, ia mendapatkan skill regenerasi. Namun di balik pertanyaan tersebut, Kang Jumo pun datang bertanya kepadanya, bagaimana dengan para klonnya? Sepertinya mereka terlihat tidak baik-baik saja. Mendengar pertanyaan tersebut, karena masih penasaran dengan skill regenerasinya, Sangwoo pun menjawab, itu benar, mereka sedang terluka. Tapi masih ada beberapa jeda yang tersisa. Sebelum aku bisa memanggil mereka kembali, dan kupikir membiarkan mereka menyembuhkan diri sendiri akan membantu meningkatkan stat regenerasiku. Apa itu benar? Tapi ngomong-ngomong, Hunter Nim, kau sangat hebat. Kau telah berhasil memburu monster yang bertingkatan D. Tentu saja karena sudah dipuji. Sangwoo hanya mengelus kepalanya. Menurutnya itu karena Anda telah mempercayaiku untuk memburunya. Tapi sejujurnya itu cukup berbahaya sih. Dan di tengah mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja Sangwoo pun mengingat pedang milik monster fishman itu. Sambil berjalan menuju mayat monster fishman, Sangwoo menjelaskan kepada Kang Junmo mengenai pedang pendek yang unik itu. Dia unik karena pedang itu menyerap cairan merah, sehingga setelah menyerap cairan merah tersebut, mata si pengguna memerah dan akan menjadi gila sementara. Namun ketika Sangwoo akan memungut pedang tersebut, lekas Kang Junmo menghentikannya. Menurutnya Sangwoo harus meminta klonnya untuk mengambilnya saja. Bisa saja senjata itu mungkin telah terkutuk. Ya, hitung-hitung berjaga-jaga apa yang akan terjadi nantinya. Apa? Item terkutuk? Jadi, apa aku tidak bisa menggunakan ini? Tanya Sangwoo yang sangat penasaran. Bagaimana ya menjelaskannya? Ya, intinya item terkutuk itu sangat langka. Jadi, senjata itu bisa sangat berharga. Namun tergantung dari efeknya sih, ujar Kang Junmo. Mengetahui pedang itu bisa saja benda terkutuk, tentu saja membuat Sangwoo begitu sangat menyukai pedang itu. Dan oleh karena itu, ia pun memutuskan membiarkan para klonnya untuk mengambilnya saat ini. Dan lekas Sangwoo bertanya, akankah tim pengumpul akan mengambil sisanya? Dan Kang Junmo pun membenarkannya. Kau bisa berekspektasi tinggi, karena itu adalah monster bertingkatan D. Mendengar penjelasan tersebut, Sangwoo berpikir berburuannya cukup untuk hari ini. Dan mungkin saja para wartawan berkumpul jika meluangkan waktuku di sini. Oh iya, Agen Nim, apa barang ini juga mahal? Barang ini keluar dari kepala monster fishman tersebut. Dan saat Sangwoo mengeluarkan barang tersebut, melihat barang yang ada di lengan Sangwoo, tentu saja membuat Kang Junmo begitu sangat terkejut. Itu Kang adalah permata kelas rendah. Tapi itu adalah item yang tidak berharga sama sekali. Sulit bagiku untuk mengatakan yang sebenarnya kepadanya, ujar Kang Junmo di dalam hati. Oleh karena itu, Kang Junmo pun menjelaskan kepada Sangwoo bahwa item yang kamu pegang kini itu adalah item yang murah. Itu adalah item yang meningkatkan statistik. Tapi tidak mungkin untuk menggunakannya kepada seseorang. Dan karena ada beberapa efek samping yang parah, tentu saja harganya cukup sangat murah. Mengetahui permata itu cukup murah, Sangwoo pun langsung membuangnya. Melihat Sangwoo seperti itu, Kang Junmo pun berkata, yang lain pasti akan sangat berharga. Jadi, Anda tak perlu berkecil hati untuk itu. Setelah kejadian tersebut,
karena pengurusan mayat akan diurusi oleh Kang Junmo. Sangwoo pun lekas balik ke rumahnya. Singkatnya, ketika Sangwoo dan para klonnya telah tiba di kediamannya, tentu saja ada begitu banyak yang Sangwoo harus lakukan hari ini. Setelah memerintahkan kedua klonnya untuk beristirahat, yang pertama, Sangwoo akan memanggil nomor 3 terlebih dahulu. Dan ketika Sangwoo berhasil memanggil nomor 3 kembali, ia pun lekas memberi nomor 3 pakaian untuk ia kenakan. Dan berikutnya, Sangwoo pun lekas membuka kotak yang ada di hadapannya. Ya, itu tidak lain dua benda yang ia temukan. Pedang pendek milik Monster Fishman sebelumnya, dan permata yang ia dapatkan setelah mengalahkan Monster Fishman. Ia pun segera mengeceknya di Wiki Hunter. Di sini, teman-teman bisa membacanya sendiri ya. Singkatnya, setelah membaca informasi tersebut, menurut Sangwoo, permata ini tidak bisa digunakan oleh seseorang. Ia pun bertanya-tanya. Sangwoo berpikir, mungkinkah ini akan berhasil kepada entitas yang disumo? Tapi efek menggunakannya mungkin saja menjadikannya sebagai monster. Dilihat dari mendapatkan peningkatan 0,005 dalam staf kekuatan, memang itu cukup menarik. Akan tetapi efek sampingnya mengganggunya. Normalnya luka pada klon atau hal lain tidak mempengaruhiku. Walaupun begitu, bagaimana jika efeknya dapat mengubah klonnya menjadi monster? Membayangkannya saja, itu membuat kepalaku pusing memikirkannya. Lebih baik, mari kita tidak menggunakan ini untuk sekarang. Dan jika begitu, selanjutnya adalah pedang ini. Di mana saat itu pula, Sangwoo mengingat perkataan Kang Junmo, bahwasannya bisa saja pedang ini memiliki kutukan. Setelah mengingat perkataan Kang Junmo, Sangwoo memutuskan untuk menaruhnya di dalam kotak untuk berjaga-jaga. Jadi, tidak ada masalah membawanya ke sini. Namun, sebelum menjualnya karena benda ini mahal, kupikir tidak apa-apa juga bagiku untuk menggunakannya sekali sebelum pedang ini dijual. Oleh karena itu, Sangwoo pun memanggil nomor 2 dan menyuruhnya untuk menggunakan pedang tersebut. Dengan polosnya, nomor 2 menuruti perintah masternya. Tanpa berpikir panjang, nomor 2 menggenggamnya. Kendati demikian, ia pun langsung mengangkat pedang tersebut. Tentu saja, melihat tindakan nomor 2, Sangwoo pun sedikit ketakutan melihatnya. Akan tetapi, melihat nomor 2 kini baik-baik saja, Sangwoo pun bertanya-tanya, apa yang kamu rasakan setelah menggenggam pedang itu? Dan nomor 2 berkata, dirinya hanya mendengar suara saja. Dengan wajah datarnya, karena cukup penasaran dengan suara yang dimaksud nomor 2, lekas Sangwoo pun mengaktifkan skill familiarnya. Dan ketika Sangwoo terhubung dengan nomor 2, Sangwoo pun begitu sangat terkejut mendengar suara yang sangat lantang yang berkata, gunung, darat, tepatlah. Ya, itu adalah kata-kata yang terucap setelah Sangwoo terhubung dengan nomor 2. Karena kebisingan itu, segera Sangwoo menonaktifkan skill familiarnya. Melihat nomor 2 baik-baik saja, menurut Sangwoo, sepertinya itu tidak mempengaruhi klonnya. Tapi, apa itu akan mempengaruhiku jika aku memegangnya secara langsung? Untuk jaga-jaga, sementara pedang itu lebih baik digunakan oleh nomor 2. Kendati demikian, ketika Sangwoo berkata seperti itu, tiba-tiba saja notis sistem pun kini muncul. Ya, sekarang ini skill regenerasinya kini telah meningkat. Melihat notis tersebut, Sangwoo pun lekas berpaling, mengamati kedua klonnya yang sedang beristirahat. Menurut Sangwoo, sepertinya istirahat telah membantu mereka beregenerasi lebih cepat ya. Tapi, tetap saja, besok aku akan sangat sibuk. Dimulai, harus masuk sekolah lagi. Dan juga, aku harus membawa mereka untuk berburu mulai besok. Namun, melihat kondisi mereka dalam kondisi seperti itu, lebih baik waktu kosong ini dirinya gunakan untuk bermeditasi bersama para klonnya untuk cepat memulihkan luka dan mananya. Dan singkatnya, keesokan harinya di pagi hari yang cerah, tepatnya di kampus Gyeonggu. Di mana saat itu, Sangwoo telah berada di kampusnya sambil mengelakkan nafasnya. Menurutnya, dirinya tidak menyangka liburannya kini telah berakhir. Apa karena dirinya telah sibuk meningkatkan statnya? Tentu saja itu karena aku tidak pernah membiarkan para klonnya beristirahat. Oh iya, ngomong-ngomong, aku tidak tahu bahwa aku adalah seorang penyendiri. Jujur, ini sedikit membuatku sedih. Setelah berkata seperti itu, akhirnya Sangwoo pun telah memasuki kelasnya.
melihat Gyeongdo ada di sana, mereka berdua pun sedikit terkejut. Hingga akhirnya Gyeongdo pun berkata, "Ternyata kita satu kelas kembali." Apa? Kau di kelas ini juga?" tanya Sangwoo. Sambil tersenyum, Gyeongdo menjawab, "Apa aku tidak memberitahumu? Aku melamar di kelas ini karena aku mendengar profesor itu murah hati dengan nilai mahasiswanya." Sambil lekas duduk, Sangwoo berpikir dirinya tidak menyangka anak ini juga peduli tentang hal seperti itu. Dan di sisi yang lain, seorang wanita begitu sangat terkejut mengetahui fisik Sangwoo berubah sangat drastis. Lekas wanita itu bertanya kepada temannya, "Siapa pria itu? Apa dia benar-benar senior Sangwoo kita?" Tentu saja, temannya pun juga terkejut setelah melihat Sangwoo. Ia menjawab, Tunggu dulu. Setauku, bukankah dulu dia sangat gemuk ya?" Begitupun di sisi yang lain, seluruh wanita di kelasnya kini mulai membicarakannya. Melihat para kaum hawa seperti itu, Gyeongdo menatap Sangwoo. Ia berkata, Sepertinya sekarang ini kau cukup populer ya." Setelah mengamati para kaum hawa dan mendengarkan perkataan Gyeongdo tadi, akhirnya Sangwoo pun menyadari mungkinkah itu sebabnya banyak dari mereka tidak menyapanya. Lekas, Sangwoo pun bertanya kepada Gyeongdo, "Apa benar aku telah berubah sebanyak itu?" Sambil tertawa, Gyeongdo menjawab, "Apa kau bercanda? Apakah kamu tidak bertemu dengan orang tuamu lagi? Aku yakin bahkan mereka tidak akan mengenalimu." "Apa? Seserius itukah?" "Ya, aku memang berencana lekas pulang sebentar sih." Tentu saja, Gyeongdo membenarkannya. "Aku saja, saat bertemu denganmu di jalan, aku hampir tidak bisa mengenalimu. Oh iya, mari kita minum setelah kelas selesai." Namun, Sangwoo pun lekas menolaknya. Ia menjelaskan bahwa dirinya harus bertemu dengan seseorang. Mengetahui Sangwoo akan bertemu dengan orang lain, Gyeongdo pun sangat terkejut karena Sangwoo mementingkan orang itu daripada dirinya. Melihat Gyeongdo seperti itu, Sangwoo pun menjawab, "Jika aku tidak memiliki janji, pasti saya akan ikut. Tapi aku sudah berjanji dengannya, jadi aku tidak bisa ikut denganmu." Dasar sialan, kau pengkhianat kotor. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Apa itu seorang gadis?" "Itu pasti seorang gadis," teriak Gyeongdo menangis karena dihianati. "Ya, sesama kaum jomblo pasti tahulah rasanya. Haha." Namun, ketika Sangwoo akan mulai menjelaskannya, Gyeongdo yang sudah merasa kesal sambil menunjuk sahabatnya yang ada di depan, ia pun berteriak, "Kamu tidak perlu menjelaskannya. Mereka semua sudah mendengarmu." Tentu saja, kawannya bernama Changwoo dan Jongseon yang mengetahui Sangwoo akan bertemu dengan seorang gadis, kini menatap Sangwoo dengan wajah yang sangat menyeramkan. Ya, hari itu adalah hari di mana Sangwoo telah dijadikan seorang pengkhianat oleh sahabatnya sendiri. Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.